Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah Junia Ashari dengan NPM 172. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang keempat tentang sistem ERP, yaitu penjualan dan pemasaran. Proses penjualan dan pemasaran ini mencakup proses pengendalian manajemen dan operasional. Proses operasional itu mencakup aktivitas harian seperti pencarian calon pelanggan, manajemen kontak, telemarketing, atau pemasaran jarak jauh, dan surat langsung. Tenaga penjualan perlu membuat dan memelihara daftar calon pelanggan berdasarkan lokasi, kategori produk, dan potensi penjualan, serta perlu membuat dan memelihara sistem manajemen kontak yang melacak preferensi pelanggan, data riwayat penjualan, dan riwayat panggilan penjualan. Ketika penjualan dilakukan melalui telemarketing atau pemasaran jarak jauh, basis data telemarketing ini digunakan untuk kontak dan tindak lanjut. Selanjutnya ada pengendalian manajemen, mencakup manajemen penjualan, harga produk, periklanan dan promosi, serta perkiraan penjualan. Secara tradisional, fungsi operasional itu penjualan dan pemasaran didukung oleh sistem pemrosesan pesanan penjualan yang merekam data pesanan. Selain itu, secara tradisional, fungsi operasional penjualan dan pemasaran didukung oleh sistem pemrosesan pesanan penjualan. Sistem ini merekam data pesanan, dan sistem point of sale atau POS yang merekam data di titik penjualan. Sistem ini terhubung ke sistem manajemen inventaris yang memperbarui tingkat inventaris untuk stok barang berdasarkan data penjualan. Selanjutnya, proses pengendalian manajemen dalam penjualan dan pemasaran. Perangkat lunak manajemen penjualan digunakan oleh manajer penjualan untuk menilai produktivitas tenaga penjualan dan keberhasilan produk berdasarkan tenaga penjualan, berdasarkan wilayah, dan berdasarkan jenis pelanggan. Secara khusus, perangkat lunak manajemen penjualan mencapai tujuan berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi produk yang lemah di suatu wilayah. Yang kedua, untuk membandingkan kinerja tenaga penjualan berdasarkan jenis produk dan jenis pelanggan. Yang ketiga, untuk membandingkan kinerja tenaga penjualan dengan target penjualan. Yang keempat, untuk menganalisis kinerja tenaga penjualan dalam suatu wilayah. Yang kelima, untuk mengidentifikasi tren pembelian pelanggan. Yang keenam, untuk mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelebihan stok dalam persediaan. Selanjutnya, proses peramalan penjualan. Aktivitas perkiraan penjualan meliputi segmentasi pasar menjadi kelompok sasaran pelanggan potensial dan perencanaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perkiraan penjualan dapat dikembangkan untuk penjualan keseluruhan, penjualan menurut wilayah, penjualan menurut masing-masing produk atau jasa, penjualan produk atau jasa baru, dan penjualan menurut tenaga penjualan. Perkiraan penjualan menggunakan informasi tentang riwayat penjualan sebelumnya, serta informasi tentang persaingan, permintaan pelanggan, dan tren demografi. Selanjutnya adalah sistem harga produk. Untuk membuat keputusan penetapan harga, manajer pemasaran harus mengetahui permintaan produk yang diharapkan, margin keuntungan yang diinginkan, biaya produksi produk, dan produk pesaing. Model penetapan harga dibangun dari data dari berbagai kekuatan yang mempengaruhi penetapan harga, termasuk indeks harga konsumen, pendapatan konsumen yang diharapkan, volume produk yang diproduksi, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku. Selanjutnya yaitu modul penjualan dan pemasaran dalam sistem ERP. Perbedaan antara modul penjualan dan pemasaran dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dan perangkat lunak penjualan dan pemasaran tradisional adalah bahwa sistem ERP menyediakan setiap sistem pendukung pemasaran terpadu, termasuk berkas kontak, berkas entry pesanan, dan berkas riwayat penjualan.
Selain itu, sistem ERP menyediakan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau CRM yang menyediakan informasi kepada tenaga penjualan tentang pengalaman pelanggan sebelumnya, termasuk pembelian, preferensi produk, dan riwayat pembayaran. Dengan modul ERP, pelanggan memesan dan pesanan penjualan dicatat. Seperti pada gambar berikut, sistem menjadwalkan pengiriman dan bekerja mundur dari tanggal pengiriman untuk memesan bahan, memesan suku cadang dari pemasok, dan menjadwalkan produksi. Modul memeriksa batas kredit pelanggan, memperbarui perkiraan penjualan, dan membuat daftar bahan. Komisi tenaga penjualan diperbarui, biaya produk dan profitabilitas dihitung. Terakhir, data akuntansi diperbarui termasuk neraca, akun hutang, buku besar, dan informasi keuangan lainnya. Tujuan modul penjualan dan pemasaran dalam ERP adalah untuk mengidentifikasi prospek penjualan, memproses pesanan penjualan, mengelola inventaris, menangani pengiriman, menyediakan penagihan, dan menerima serta memproses pembayaran. Seperti modul ERP lainnya, modul penjualan dan pemasaran menyediakan manfaat berupa kode standar, basis data hukum, dokumen, serta jejak audit dan integrasi data. CRM adalah pendekatan penjualan dan pemasaran yang komprehensif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. CRM menyediakan antarmuka tunggal bagi pelanggan, sehingga seorang tenaga penjualan yang memiliki pelanggan akan mengetahui semua interaksi di seluruh dunia untuk pelanggan tersebut. Perangkat lunak CRM berakar dari perangkat lunak otomatis tenaga penjualan yang dirancang untuk menyediakan manajemen aktivitas penjualan, manajemen penjualan dan wilayah, manajemen kontak, manajemen prospek, dukungan konfigurasi, dan manajemen pengetahuan kepada tenaga penjualan. Yang pertama ada manajemen aktivitas penjualan, yaitu memandu perwakilan penjualan melalui setiap langkah proses penjualan, termasuk menghasilkan prospek, menghubungi calon pelanggan, menangani penempatan pesanan, dan memastikan tindak lanjut pesanan. Yang kedua ada penjualan dan manajemen wilayah. Manajemen ini itu membantu manajer penjualan dalam mempelajari jalur penjualan, memantau aktivitas tenaga penjualan, dan mengoptimalkan tim. Yang ketiga ada manajemen kontak, yaitu membantu tenaga penjualan dalam mengatur data kontak mereka dalam basis data, sehingga mereka dapat mengakses basis data tersebut dan mengajukan pertanyaan. Yang keempat, manajemen prospek. Manajemen prospek ini memungkinkan tenaga penjualan untuk memantau prospek, membuat langkah selanjutnya, dan menyempurnakan upaya penjualan dengan menggunakan dukungan jaringan internet. Manajer dapat mendistribusikan prospek ke tenaga penjualan lapangan berdasarkan pengetahuan produk yang dimiliki oleh tenaga penjualan tersebut. Yang kelima ada manajemen konfigurasi, yaitu menyediakan dukungan konfigurasi khusus produk bagi perusahaan yang harus membuat produk bagi pelanggan mereka. Yang keenam ada manajer pengetahuan, yaitu menawarkan akses ke sumber informasi. Sumber informasi dalam penjualan meliputi buku pegangan kebijakan perusahaan, presentasi penjualan, daftar telepon perusahaan, template proposal, data industri dan pesaing, siaran pers, dan transkrip rapat penjualan. Selanjutnya, fungsi dari CRM sendiri yang pertama yaitu pemasaran jarak jauh, otomatisasi tenaga penjualan, manajemen kampanye penjualan, otomatisasi pusat panggilan, isi link, pergudangan data, dan layanan pelanggan. Tanpa modul ERP, penjualan dan pemasaran yang mendasarinya, sistem CRM tidak dapat memperoleh data tingkat operasional yang dibutuhkan mengenai penjualan, pesanan, dan riwayat pesanan penjualan untuk mendukung fungsi-fungsi CRM. Data CRM ini dapat diakses melalui gudang data dan terpisah dari basis data operasional yang didukung oleh sistem ERP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.